dalam pandangan Islam kan Nabi Isa kan tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Betul. Setelah sudah diangkat baru setelah itu orang-orang malah mempersepsikan demikian. Ini Paulus juga begitu. Setauku tidak. Dia tidak bilang ini harus dimasukin ya menjadi kitab suci. Orang-orang setelahnya lalu memasukkan dalam kitab suci. Karena balik lagi, mereka itu ngumpulin ajaran-ajaran, intinya bukan dapat kayak wahyu kayak Quran. Yang menarik adalah di salah satu Injil yang nggak dipakai, Book of Thomas misalnya, itu ada keterangan bahwasanya Yesus pernah menghidupkan burung dari tanah liat. Ada di mana kisah itu? Al-Quran. Oh. Artinya Al-Quran memuat banyak sekali hal tentang Yesus yang nggak ada di dalam Alkitab. Dan salah satunya pernah diceritain sama Injil Thomas itu. Misalnya lagi, Yesus itu di dalam Al-Quran itu berbicara dari bayi, berbicara dari gendongan. Okay. Nah di sana juga nggak ada tuh di Alkitab. Nah artinya ada banyak hal yang mereka tolak, tapi ada beberapa yang mereka jadiin satu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Kembali lagi bersama di acara Ustadz Bercerita Wimar Bertanya. Apa? Reconnect with Al-Quran. Reconnect with Al-Quran, menyambung pembahasan kita sebelumnya tentang dunia agama Christianity di mata Muslim. Yeah. And today we would like to recall what we have explained yesterday. Jadi langsung kesurupan Rocky Gerung ya? Iya makanya. Jadi kita udah sampai pada apa ya kemarin Paulus ya. Dan kita coba untuk recall lagi bahwa ketika kita berbicara tentang Christianity, itu adalah dimulai dengan sebenarnya Yesus. Dan Yesus itu kita udah tahu lahirnya ya kalau mau mudah sekitar awal-awal daripada Masihi lah ya. Iya. Gitu ya. Dan ketika kita sepakati misalnya menurut tradisi yang sudah kita bahas kemarin, itu adalah 30 CE ya, Common Era. Berarti kita akan bahas setelah 30 itu apa yang terjadi. Dan kemarin kita udah bahas selama 30 tahun pertama sampai sekitar tahun 60, 70. Itu ternyata Kristen udah menyebar. Hampir sampai ke pusat daripada Romawi itu sendiri. Nah pertanyaan. Ketika Islam itu berbicara tentang menyebar. Maka kan kita tuh punya konsep futuhat. Kita tuh punya konsep jihad juga. Dakwah itu juga bagian dari cara menyebarkan Islam. Nah, konteks Christianity itu bagaimana metodenya dia menyebar? Christianity tidak mengenal namanya penerapan hukum. Karena memang setauku ya, dia tidak mengenal ada semacam kayak layer ketiga daripada agama mereka. Kalau kita kan ada 3 layer ya. Layer pertama itu adalah layer individu, di mana ada perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan individu kayak sholat, kayak puasa, kayak zakat. Itu kan adalah layer-layer individu yang bisa dilakukan ya. Zakat enggak ya kayaknya ya. Ya tapi oke lah juga bisa sih sebenarnya. Artinya Allah memerintahkan individu untuk do something. Kayak misalnya ibadah dan seterusnya, berbuat baik pada orang tua dan segala macam, itu adalah layer pertama. Ada layer kedua kayak yang harus melibatkan jamaah, yang harus melibatkan kelompok. Itu kayak sholat Jumat, lalu kemudian kayak zakat itu termasuk, lalu kemudian kayak apa lagi misalnya sholat Idul Fitri. Lalu kemudian apalagi berdakwah itu termasuk yang dilakukan secara berjamaah. Dan ada layer ketiga yaitu adalah bagaimana ketika Islam ini diterapkan dalam level yang lebih besar. Yaitu adalah negara yang siap untuk menanggung peradaban. Nah ini Islam ada 3 layer. Tapi setauku daripada apa yang aku baca, balik lagi ya kita akan disclaimer lagi bahwa kita pasti akan banyak salahnya, kita pasti akan banyak kurangnya dan banyak nggak pahamnya. Karena itu kita open terhadap diskusi. Toh kita juga melakukan ini memang awalnya untuk mendidik kita sendiri sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam layer Kristen itu cuma ada 2 layer menurutku. Yang pertama adalah individu. Yang kedua adalah layer untuk jamaah atau kelompok. Tapi tidak ada layer ketiga. Setidaknya sampai dengan abad keempat tidak ada layer itu di dalam kelompok Kristen. Jadi selama 300 tahun pertama itu nggak ada di dalam orang-orang Kristen layer ketiga, atau tidak ada cerita mereka mau menguasai satu negara dan pemerintahan. Tidak ada. Berarti tidak pernah terjadi juga ada sebuah negara atau sistem kepemerintahan yang menggunakan Injil sebagai sumber hukum, itu nggak? Sampai abad keempat nggak ada.
Oh, setelah itu? Setelah itu pun tidak menjadikan Kristen atau Alkitab seperti kayak Islam dulu pernah menjadikan Al-Quran sebagai dustur ya, sebagai apa namanya, Hukum. Sumber hukum. Tapi lebih kepada semangat Kristen. Mereka jadikan sebagai kayak apa ya, prinsip di dalam negara, kira-kira gitulah. Oke. Atau lebih tepatnya nanti aku cerita sih. Ini ada juga pembahasan kita tentang bagaimana Kristen itu punya peran dan punya relasi dengan negara. Nah, itu adalah nanti kita cerita. Nah, sampai level itu kita udah tahu juga bahwa sampai tahun 100 itu baru ada yang namanya kodifikasi terhadap Alkitab. Jadi Alkitab itu belum ada kodifikasi sebelum tahun 100. Oke, 70 atau 100? 100. Kan 70 tadi kan para rasul sudah pada wafat kan ya. 30 rata-rata Nabi Isa wafat. Diangkat, kalau di kita diangkat. Betul, diangkat. Kalau kita diangkat, betul. Mereka juga diangkat sih. Karena mereka setelah wafat bangkit lalu diangkat. Oh. Tapi sama di titik itunya. Ya gampangnya sudah nggak ada lagi di dunia inilah ya. Nah, itu kalau mau disepakati, karena kita tentu tidak sepakat kalau dia mati. Iya. Nah, lalu kemudian 30 dia sudah diangkat atau sudah nggak ada lagi di dunia ini. Tahun 100. 60-70 pada wafat semua rata-rata, yang para Hawariyun udah pada wafat semua. Dan tahun 100 itu mulai dikodikfikasi. 4 orang, 2-nya Hawariyun. 2-nya Hawariyun. Aku masih ingat. Nah, tapi kita tadi kita nggak bisa menjelaskan siapa namanya ya. Markus. Salah. Yohanes. Salah. Yohanes ya. Yohanes, Matius. Matius dan Yohanes. Matius dan Yohanes. Tapi Injil pertama itu dikenal memang Markus. Loh. Ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jadi artinya kalau kita bicara tentang 100 pada tahun 100 ini mulai terjadi kodifikasi Alkitab. Disitulah mereka mengkodifikasi yang kita kenal dengan Alkitab yang sekarang. Ya. Walaupun balik lagi, berdasarkan tradisi yang lain, sebenarnya ini masih dispute, masih mereka debat terus sampai years to come atau century to come tentang bagaimana mereka melihat Alkitab itu yang sebenarnya nanti. Karena memang Alkitab ini agak sedikit menurutku tantangannya banyak ketika mereka ngumpulin pada saat itu, memilah dan memilih. Karena setiap orang-orang yang merasa ketemu dengan murid Yesus atau yang merasa bawa sesuatu dari murid Yesus, mereka nulis. Jadi tradisi-tradisi semacam ini dikumpulin satu persatu, bisa dipahami gak sih maksudnya? Jadi tolong bagi orang-orang muslim yang mendengarkan kita ini, mereka jangan memandang juga dan jangan menyamakan juga bahwasanya orang-orang Kristen yang membaca Alkitab sama seperti kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita udah tahu tuh setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah. Oke. Tidak dengan orang Kristen. Oh, artinya yang disebut Injil untuk kita sebut saat ini itu di dalamnya tidak 100% firman Tuhannya. Tidak. Karena gini, tidak secara langsung setidaknya ya. Karena gini, aku coba untuk lurusin supaya mereka juga supaya yang muslim ngerti dan yang bukan muslim juga tidak nganggap kita ngejelek-jelekin agama mereka. Jadi gini ya. Dalam pandangan mereka, contoh ya, Perjanjian Baru itu ada 17 dari 36. Aku coba lihat 36 atau 32 ya. Sebelum masuk ke situ boleh tanya nggak? Ini buat yang awam termasuk aku pribadi ya. Kita sering dengar tuh Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Itu sebenarnya Perjanjian Baru itu konteks atau cakupannya apa? Perjanjian Lama apa? 17 dari 32 bukan 36. Kemarin aku bilang 36 ya. 17 dari 32. Berarti lebih dari separuh dong. Iya, lebih dari separuh ya. Ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus. Jadi gini, pertama-tama kita harus membedakan dulu ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. New Testament and Old Testament. Nah, kenapa dikatakan Perjanjian Lama? Karena ini adalah kitab-kitab yang datang sebelum Yesus. Oh, berarti kayak Taurat? Betul. Dan orang-orang Yahudi mengenalnya dengan nama Taurat. Tapi sebenarnya yang pernah aku baca, nanti kita coba akan detailin ya. Orang-orang Yahudi sendiri ketika bicara tentang Taurat itu tidak semua Perjanjian Baru. Tidak semua Perjanjian Lama. Contohnya misalnya, setauku Taurat itu cuma, kalau salah nanti diperbaiki ya. Nanti aku juga akan perbaiki sendiri sih. Itu cuma berisi daripada 4 surat pertama di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Apa? Kejadian, Genesis, lalu kemudian Bilangan, lalu kemudian Keluaran, Exodus, sama satu lagi lupa kan ya. Nah, nanti setelah itu ada Taurat, ada Nevi'im gitu kan ya, tentang para nabinya mereka dan segala macam dan seterusnya. Jadi ada dibagi-bagi juga sama orang-orang Yahudi. Nanti kita coba untuk jelasin lagi secara lebih detail ya.
Tapi yang jelas kitab suci perjanjian lama itu adalah berisi tentang segala sesuatu yang datang dari Tuhan, dari Allah, gitu kan ya, kepada orang-orang Bani Israel sebelum Yesus. Berarti contoh misalnya ya kayak Genesis atau misalnya Kejadian, Exodus atau Keluaran, Bilangan atau Deuteronomi kalau nggak salah. Terus apalagi Kejadian, Keluaran, Bilangan, banyak. Banyak. Tapi kalau Zabur itu udah nggak ada bekas. Zabur itu di situ tidak dirinci. Jadi tidak ada satu kitab namanya Zabur, tapi mungkin digabung dengan yang lain ya. Misalnya kayak Mazmur dan segala macam. Nah, itu kitab suci perjanjian lama. Kitab suci perjanjian baru itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditambah dengan surat-surat yang lain yang tadi 17 diantaranya adalah surat dari Rasul Paulus kepada jamaah-jamaahnya. Itu mereka ada penyebutan Markus, Lukas, itu sebutan di dalam kitab itu babnya atau bukunya terpisah atau? Surat. Oh, surat. Suratnya. Kalau kita surat. Kalau di mereka itu ya chapter. Oh, okay. Gitu kan ya. Jadi surat Markus misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada lagi misalnya contoh kayak Galatia. Berarti surat daripada Paulus kepada jamaah di Galatia, nama satu kota. Contoh lagi misalnya Roma. Nah, itu berarti surat dia kepada jamaah dia di Roma. Ya kayak misalnya antum nulis surat kepada anak-anak ngefas gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi surat tuh. Nah, tapi yang ini mau kita jelasin tuh. Nah, kalau mau kita jelasin adalah ketika Paulus itu nulis surat, kok bisa masuk ke dalam Alkitab? Gimana tuh? Itu berarti termasuk dalam teks suci. Bayangin ya, kalau orang-orang muslim baca Al-Quran, maka dia menyadari 100% bahwa ini bukan ucapan daripada Nabi Muhammad. Tapi ini adalah langsung ucapan Allah. Dari segi diksi maupun maknanya semuanya langsung daripada Allah. Tapi ini ditulis oleh manusia. Tapi masuk ke dalam kitab suci yang setara dengan yang lain seperti Kejadian, Bilangan dan segala macam itu termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya karena dianggap dia dibimbing oleh Roh Kudus ketika dia nulis itu. Berarti setara nabi dong kalau di. Gampangannya ini kalau di kita tuh feelsnya kayak di dalam sebuah kitab ada ayat Al-Qur'an, ada hadis juga. Betul. Iya kan? Betul, nyampur jadi satu. Nah, itu bisa dipahami. Padahal kemudian ayatnya itu sendiri belum tentu juga bebas daripada masalah dong. Karena balik lagi yang tradisi tulisannya itu tadi. Bisa kayak gini. Kalau kita bahas tentang Lukas misalnya. Lukas nulis apa? Dia menulis ajaran-ajaran yang dia tahu. Yang kita juga nggak tahu bagaimana cara dia verifikasi itu. Ataupun misalnya kayak Matius misalnya, murid Yesus atau Yohanes misalnya. Kita juga belum bisa memastikan apakah dia nulis sendiri berdasarkan pengalaman dia. Atau itu di ataskan nama dia. Gitu maksudnya. Ada orang nulis di atas namakan dia. Gitu maksudnya. Atau kalaupun itu dia nulis sendiri. Kita juga nggak tahu seperti apa konteksnya ketika dia nulis itu atau informasinya seperti apa. Nah, ini problem-problem yang berserakan nih. Oh, tetapi jumhurnya, sebagian besarnya dari mereka berpikir bahwa itu mereka menulis sendiri gitu. Nah, itulah namanya tradisi tadi. Menurut tradisi Kristen, mereka yakin banget bahwasanya Matius nulis sendiri, Yohanes nulis sendiri. Karena kan kalau di Islam, hadis itu kan bukan Rasul nulis. Betul. Tetapi bagaimana para sahabat itu mengcapture kehidupan Rasulullah. Betul. Mulai dari perkataan, perbuatan, bahkan sampai diamnya Rasulullah. Betul. Iya kan? Bedanya, di dalam hadis itu kodifikasinya sangat parah sekali. Parahnya itu adalah keren banget. Oh, maksudnya gitu. Oke. Bayangin ya, bahwa saya satu hadis misalnya, itu ada mutawatir bil lafzi. Itu adalah benar-benar bisa dipastikan bahwa itu secara lafaz memang Rasul ngomong begitu. Plek ketiplak, nggak ditambahin, nggak dikurangin even satu huruf, kan gitu kan ya. Misalnya, ketika orang-orang sahabat mendengarkan, Rasulullah ngomong apa sih? Misalnya, innallaha la yanzuru ila ajizamikum wa ila suwarikum walakin ila kulubikum misalnya. Allah tidak pernah melihat pada badan kalian ataupun pada warna kulit kalian, akan tapi melihat pada hati kalian. Nah, lalu kemudian ada beberapa ulama ketika dengar ini, mereka nyatet nih. Mereka cari lagi berapa banyak orang ngomong begini. Kalau banyak, lantas mereka masukin. Dan banyak harus berturut-turutan setiap generasinya. Nah, di kebelakang itu ada tambahan. Kulubikum wa a'malikum. Melihat pada hati kalian dan amal kalian. Maka ulama ngelihat, ini nggak ada nih dulu-dulunya amal ini. Adanya hati. Mungkin ketika dulu ada ulama yang ngisi kajian gitu kan ya. Allah tidak melihat pada bentuk tubuh. Allah nggak melihat pada warna kulit. Yang Allah lihat adalah pada hati kalian dan amal kalian. Nah, itu tambahan dia tuh. Tambahan dia langsung ketahuan tuh. Nah, cara menceritakan itu. Betul. Siapa yang menjamin yang kayak gini nggak ada di dalam Alkitab? Kan nggak ada nih. Terus yang kedua kan kalimat tadi juga itu kan pasti inline dengan
Kalimat, apa yang betul? Enggak, ya artinya firmannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Betul. Ya, di antara manusia itu kemuliaan itu terkait adalah ketakwaannya. Allah tuh nggak ngelihat yang lainnya. Betul. Berarti kalimat Allah pada titik ini itu inline dengan kalimat Rasulullah. Nah, ada nggak kayak ini kok kontradiktif antara tulisannya ini dengan kitab ini misalnya? Nah, itu masalah, even aku nggak tahu yang mana firman Allah. Oh, paham gak sih maksudnya? Jadi artinya kalau di dalam Islam kodifikasi hadis adalah sangat jelas sekali, apalagi kodifikasi Al-Quran. Buat teman-teman ya, ini intermezzo sedikit aja. Untuk bisa lebih bersyukur terkait hal ini, kalian bisa download, ada aplikasi itu Ustadz bagus namanya Ensiklopedia 9 Kitab Hadis. Nah, itu aku nggak promo sih, ini aku cuma lagi cerita aja. Ikonnya warna hijau. Itu kalau kalian subscribe karena memang untuk developmentnya itu butuh banyak. Kutubu Tis'ah namanya. Nah, Kutubu Tis'ah itu kalian kalau klik di satu kitab misalkan Bukhari, itu ada satu hadis kalian klik itu langsung keluar tuh red perawinya. Katakanlah ada 8 orang. Jadi dari Rasulullah sampai tangan Imam Bukhari itu ada 8 orang. Itu kalau kalian klik satu nama itu ada keterangan, keluar biografinya. Ini dapat dari mana? Kisahnya seperti apa? Jadi dan kalau mau klik jalur yang lain ada nggak? Dikasih jalur yang lain. Betul. Hadis ini diriwayatkan oleh berapa perawi gitu. Iya, betul. Dan ada berapa jalur. Betul. Matannya misalkan bahkan sampai ada beberapa versi dan seterusnya itu dari situ. Sampai ada yang ditolak karena mungkin ada pendusta di situ, ada apa? Atau diragukan. Ada note. Misalnya contoh, ini hadis adalah hadis yang bagus. Cuma note orang ini terakhir di zaman dulunya umur 60 tahun ke atas dia pelupa. Nah, itu ada notes-nya seperti itu. Itu ngeri sih. Nah, artinya kalau kita lihat ini bahkan tidak ada di dalam tradisinya orang-orang Kristen. Nah, artinya kalau kita balik lagi pada kitab suci Perjanjian Baru tadi, Paulus itu menulis surat dan itu dianggap teks suci. Dan itu dianggap sebagai bagian daripada firman Allah. Tadi yang lu tanya tadi kan, bahwasanya apakah itu adalah firman Allah dalam pandangan mereka atau Allah dalam pandangan kita? Iya, karena mereka menganggap bahwasanya Roh Kudus itu adalah satu Tuhan. Gitu kan ya kan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka ketika dia dibimbing Roh Kudus, maka berarti perkataan dia menjadi perkataan Tuhan. Nah, itu yang sulit diterima oleh kita. Nah, dan balik lagi maka Michael Eckhart mengatakan bahwa Yesus itu berbagi dengan Paulus dalam menegakkan dasar-dasar agama Kristen. Bisa dipahami ya. Nah, berarti ini udah tahun 100-an. Nah, sekarang kita coba lanjut setelah tahun 100-an ini terjadi apa? Nah, tapi Ustadz belum jawab konteks menyebarnya bagaimana terus? Gimana? Kan dia nggak punya syariat negara. Terus bagaimana dia sampai sekarang bisa menjadi? Dia menyebarnya lewat jamaah-jamaah tadi, eklesia tadi. Nah, jadi khususnya Paulus ini pinter banget ngajakin orang-orang untuk bisa masuk Kristen. Jadi bisa dikatakan dia ini apa ya? Dia ini kalau zaman sekarang mungkin Ustadz Abdul Somad mungkin ya. Jadi dakwanya itu mudah diterima. Dia dakwah kepada orang Yunani masuk. Dia dakwah pada orang Latin, orang Latin masuk. Ada kayak sistem MLM-nya gitu nggak? Jadi setelah masuk mereka juga menyebarkan. Iya, banget. Karena ya balik lagi ya, kita nggak bisa memungkiri bahwasanya yang namanya agama Allah itu kan sama ya. Berarti kita tahu ketika zamannya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sudah dapat wahyu, maka siapapun yang ikut beliau masuk surga. Sebelumnya adalah Nabi Isa. Berarti siapapun yang mengikuti beliau pasti masuk surga. Dan kita jangan lupa orang-orang beriman pada zaman itu adalah orang-orang yaitu Kristen, gitu kan ya. Artinya orang-orang Nasrani dan Yahudi yang beriman pada saat itu pada Nabi Isa. Nah, kondisi mereka itu adalah orang Yahudi yang beriman pada Nabi Isa. Terlepas ya, balik lagi apapun yang menjadi penyimpangannya mereka, aku nggak urus. Tapi di masa itu belum ada Nabi lagi setelah Nabi Isa gitu maksudnya. Maka ya yang beriman pada Nabi Isa dengan kemurnian agamanya, mereka akan masuk surga. Dan orang ini memang berdakwah luar biasa. Aku pernah baca tentang biografinya Paulus. Ini memang, aku ketika baca itu aku jadi malu. Betapa dia itu tidak pernah tinggal di satu tempat lebih daripada misalnya beberapa bulan. Karena dia pergi-pergi terus tuh. Tapi markasnya ya orang bilang ada di Antakya. Tapi sebenarnya dia ini benar-benar kayak relentless. Benar-benar dari satu tempat ke tempat yang lain cuma untuk dakwah. Kenal nggak sih kita orang-orang yang sekarang kayak gitu kan hampir nggak ada ya. Paling kalau zaman sekarang aku merasa bahwasanya menghormati, respect ya terhadap orang-orang yang dakwah di pedalaman-pedalaman. Lu tau nggak sih? Ya ada orang yang aku pernah dapat, ada orang yang dia ngisi halqoh. Itu untuk pergi ngisi halqoh itu perlu 2 hari 8 jam.
Iya, iya. Untuk ngisi halqah, lu pulangnya 2 hari lagi 8 jam. Lalu kemudian aku pikir gini, buset. Jadi dia ngisi halqah, lalu kemudian pulang, lalu pergi lagi. Iya. Untuk ngisi halqah lagi karena udah beda pekan tuh ceritanya. Dan itu cuma berapa gelintir orang, dan cuma berapa gelintir orang, betul. Artinya ada orang-orang kayak gitu, atau ada orang yang ya kayak Ustadz Somad pergi ke Talang Mama misalnya kayak gitu, segala macam ya, yang ngeri-ngeri kayak Kemarin gitu. aku umrah sama Ustadz Umar Maka juga, beliau memutuskan untuk itu, Ustadz. Dakwah di pedalaman. Artinya memang pulang ke Makassar, ke pedalaman itu karena beliau merasa bahwa akses agama di kota besar itu sudah terlalu banyak. Betul. Sementara yang di dalam orang-orang tuh nggak tahu tentang Islam. Gitu. Betul. Dan kita punya lembaga kayak teman-teman dari Hidayatullah misalnya yang suka untuk dakwah di pedalaman gitu kan ya. Nah, tapi bicara dengan Paulus ini dia beda banget karena di saat itu bukan hanya mereka aman, mereka tuh tidak aman banget gitu maksudnya. Dan ketika dalam keadaan tidak aman itu mereka harus dakwah dan kayak melawan pemerintah yang waktu itu Romawi gitu loh maksudnya. Iya. Jadi bisa kebayang ya bagaimana mereka dakwanya. Dan Paulus ini dari 36, kita nggak bahas tentang tadi ya, klaim-klaim dia ya, kita jujur aja, kita tinggal ngomong ya, ini dia klaim dan segala macam. Tapi aside of that, dari tahun 36 sampai wafatnya sekitar tahun 60-an, dia cuma berdakwah berapa lama berarti? Paling cuma 25 tahun kan itu kan ya. Dan dia berdakwah sampai di titik efeknya kayak gitu. Iya. Setelah dia wafat, itu sampai ke Roma itu jamaahnya tuh. Sebentar, Zat. Apakah dimasukkannya Paulus itu kan ada perkataan Paulus juga nggak sih kalau di kitab gitu? Di dalam Alkitab kan yang tadi Paulus ngirim surat ke siapa, ngirim surat itu ke siapa. Itu perkataan dia semua. Nah iya, pertanyaannya adalah apakah dia yang memutuskan itu untuk masuk ke dalam kitab suci atau 4 penulis itu? Pertanyaan yang bagus, karena sebenarnya itu adalah hasilnya setelah mereka maka semuanya dimasukin. Oh berarti Paulusnya sendiri nggak pernah ngomong ini? Setauku tidak. Oh, setauku tidak. Tapi mungkin orang-orang setelahnya bilang, oh ini kayaknya orang ini pengaruhnya keren banget nih. Ini kalau dalam pandangan Islam kan Nabi Isa kan tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Betul. Setelah sudah diangkat baru setelah itu orang-orang malah mempersepsikan demikian. Ini Paulus juga begitu. Setauku tidak. Dia tidak bilang ini harus dimasukin ya menjadi kitab suci. Orang-orang setelahnya lalu memasukkan dalam kitab suci. Karena balik lagi, mereka itu ngumpulin ajaran-ajaran intinya, bukan dapat kayak wahyu kayak Quran. Okay. Kayak misalnya ini diturunkan oleh Allah, wah ini beda nih, ini pasti bukan hadis nih, ini Quran. Nah, mereka nggak kayak gitu. Mereka tuh ya ngumpulin, ajaran Yesus siapa aja, itu ada Wimar nyatet, maka namanya Book of Wimar. Wow. Ada Barnabas nyatet, Book of Barnabas. Dibuka uang. Karena dibuka ternyata catatan keuangan kan gitu kan ya. Nah misalnya contoh kayak Paulus ditemani sama Barnabas ketika dakwah, maka ada juga Book of Barnabas tapi nggak dipakai. Ada Book of Thomas tapi nggak dipakai. Siapa yang memverifikasi? Oke, yang valid 4 ini aja. Gereja pada waktu itu, pemimpin gereja. Maka sangat punya kepentingan kan. Ya. Yang menarik adalah di salah satu Injil yang nggak dipakai, Book of Thomas misalnya, itu ada keterangan bahwasanya Yesus pernah menghidupkan burung dari tanah liat. Ada di mana kisah itu? Yesus menghidupkan burung dari tanah liat. Iya, Al-Quran. Oh. Artinya Al-Quran memuat banyak sekali hal tentang Yesus yang gak ada di dalam Alkitab. Dan salah satunya pernah diceritain sama Injil Thomas itu. Misalnya lagi, Yesus itu di dalam Al-Quran itu berbicara dari bayi. Ya, berbicara dari gendongan. Okay. Nah di sana juga gak ada tuh di Alkitab. Nah artinya ada banyak hal yang mereka tolak, tapi ada beberapa yang mereka jadiin satu. Tapi, terus kan mungkin ada kecenderungan, itu Rasul aja pasti tahu dari... siapa pendeta siapa yang memahami itu terus ngasih tahu dia. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat culture. Jadi gini, coba lihat ya. Jangan bayangin, ini yang sering sekali orang salah, jangan bayangin orang zaman dulu sama kayak orang zaman sekarang itu sama. Gak sama sekali. Lihat ya. Orang mengetahui tentang kitab itu ada banyak sekali halangan. Halangan pertama yang paling besar, kitab itu gak semua orang punya. Artinya kalau ada yang bilang, itu pasti Nabi Muhammad ngambil daripada orang-orang Kristen. Gak semua orang Kristen atau orang Yahudi itu pernah baca Taurat. Atau gak pernah baca Alkitab. Kenapa? Karena aksesnya sangat dikit. Kalaupun ada, itu jadiin gulungan sama mereka, dipajang di tempat suci. Yang dibuka setiap hari-hari suci. Yang boleh baca pun halangan kedua adalah orang-orang suci. Jadi pahami ya? Kalaupun ada kitabnya,
kalaupun ada tulisannya, nggak semua orang boleh baca. Kalaupun ada orang yang boleh baca, tidak semua orang bisa baca. Paham di sini ya? Artinya halangannya banyak banget. Jadi itu bukan akses bagi semua orang. Artinya kalau lu jualan agama di zaman dulu lebih bagus daripada jualan agama di zaman sekarang. Lu jualan agama di zaman sekarang orang bisa verified. Iya. Ini bener gak sih omongannya? Iya. Terus dibully kalau gak bener kan gitu ya, kayak zaman sekarang. Iya, kalau zaman dulu gak bisa. Kalau lu bilang ini adalah ucapan Tuhan, ini ucapan Tuhan jadinya. Kenapa? Hanya karena lu yang punya akses terhadap kitab itu. Iya. Nah, gak banyak orang yang punya akses. Nabi Muhammad tahu dari mana, pertanyaannya kan gitu kan ya. Kalau dibilang, oh itu dari pendeta ini yang ngajarin pada Nabi Muhammad. Nah, pada faktanya ternyata tidak semua yang disampaikan Nabi Muhammad tentang Kristen pun sama dengan Kristen. Gitu kan. Yang paling parah adalah menolak justru yang dibanggakan oleh Kristen yang sudah jadi di zaman itu, yaitu adalah Trinitas. Iya. Nah itu artinya kita juga bilang, ada yang lebih parah lagi. Ada yang diketahui oleh Nabi Muhammad yang gak diketahui bahkan oleh pendeta-pendeta pada saat itu. Itu kan yang ditanyakan ketika orang-orang kafir Quraisy mau ngetes Rasulullah, dia tanya pada orang yang paling ngerti tentang agama Yahudi dan Kristen. Ditanyalah, terus kemudian orang tadi bilang, kalau kamu mau tahu tentang kebenaran orang ini, tanya sama dia tentang Zulkarnain, tanya sama dia tentang Ashabul Kahfi, tanya dia tentang ruh. Ditanya pada Rasulullah, itu semua dijawab, bahkan yang informasinya nggak ada di dalam orang-orang Kristen. Artinya itu terbantahkan lah, kira-kira gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita balik lagi dibalik lagi pada pembahasan itu tadi, berarti Paulus ini yang dia memberikan banyak sekali struktur terhadap agama Kristen setelah dia wafat. Maka setelah itu menyebar kemana-mana, menyebarnya lewat perkumpulan-perkumpulan, lewat jamaah-jamaah, sampai itu di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Daerah Timur Tengah selesai, Mediterania selesai, daerah pusatnya yaitu adalah Italia selesai. Dan disinilah kemudian kita baca ini. Kekristenan terus menyebar. Sekitar tahun 301 Raja Armenia itu terus kemudian pindah agama jadi agama Kristen. Dan menjadikan Armenia sebagai negara pertama yang menjadikan Kristen sebagai agama negara. Negara pertama Kristen Armenia. Tapi tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena dia tidak sebesar Romawi. Ini gitu barat kan, ya? Istanbul yang sekarang ya? Iya, timur Istanbul yang sekarang, Armenia. Timur kan Anatolia. Ya, Anatolia ke sana lagi itu Armenia. Oh gitu. Jadi daerah Edessa itu dulu Armenia. Okay. Jadi kalau misalnya antum ini Timur Tengah ya, atasnya, nah itu Armenia. Oke. Nah, jadi kira-kira itu Armenia ya. Nah, lalu kemudian setelah itu komunitas Kristen terdokumentasi nih. Ada juga di mana? Afrika Utara, Mesir. Itu ada salah satu Rasul Markus itu mendirikan gereja di Alexandria. Dari situ kita kenal nama gereja Koptik. Nah, jadi sudah nyebar ke Alexandria, bisa dibayangin ya kalau andaikan ini Markus sama dengan yang nulis tadi. Sama. Oke. Nah, jadi kalau kita bayangin ya Romawi itu punya kolam pribadi. Itu adalah Mediterania. Sekeliling Mediterania itu semuanya sudah tersebar agama Kristen. Karena lewat para nelayan, para pelaut dan segala macam. Nah, itu sudah ada di situ. Nah, lalu kemudian setelah itu muncul persekusi terhadap orang-orang Kristen. Karena apa? Nah, kita lihat ya. Ingat, orang-orang Romawi itu adalah negara yang benar-benar rapi. Setiap ada ancaman-ancaman, mereka akan selalu memberikan countermeasure. Selalu memberikan sebuah perlakuan supaya ini bisa dikendalikan, kontrol, kira-kira gitu. Saking rapinya. Nah, ketika mereka melihat jamaah yang baru berkembang, dan berkembangnya luar biasa gila-gilaan. Bayangin dalam waktu kurang dari 100 tahun, itu sudah sampai sebesar itu. Maka mereka melakukan persekusi. Gimana cara mereka persekusi? Mereka nyuruh orang-orang ini untuk nyembah dewa-dewa. Oh, sebelum sampai situ ya. Kenapa orang Roma menganggap penyebaran Kristen itu ancaman? Karena persatuan orang-orang Romawi itu karena nyembah dewa. Ingat ya. Orang-orang itu ketika bersatu, mereka bersatu di bawah sesuatu keyakinan. Subconscious value. Contoh misalnya ya, bahwasanya kaisar itu adalah titisan dewa. Iya. Lu tahu kan bahwasanya di Romawi kaisar itu titisan dewa kan? Iya. Berarti kalau kita mandang kaisar, itu kita mandang dewa. Tengah dewa setidaknya. Artinya ketaatan kita itu kayak ketaatan terhadap dewa. Kalau lu nggak taat sama dewa, you know,
gitu kan ya. Shit happens gitu kan ya. Ya kan gitu kan maksudnya. Nah jadi itu kan subconscious value-nya mereka. Bahwa ketika ada orang menang perang, ini pasti titisan dewa Mars gitu kan ya. Nah, jadi mereka mendasarkan kehidupan mereka, sosiokultural mereka pada satu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan pada dewa dan dewi. Seluruh kisah-kisah tentang Hercules, tentang Perseus, itu Yunani ya. Ya kalau Romawi Jupiter, lalu kemudian kisah-kisah tentang Uranus, Neptunus dan segala macam. Itu yang mengikat mereka. Mitologi zaman itu masih ada. Benar, sangat. Ketika mereka pergi, mereka minta izin pada dewa siapa dulu gitu kan ya, mempersembahkan pada dewa Apollo misalnya. Apollo mah Yunani ya, kalau dewa ininya ya Mitra misalnya. Lalu kemudian segala macam. Nah, lalu kemudian ketika mereka sudah melakukan itu, tiba-tiba ada yang datang terus bilang, jangan kayak gitu, kita nyembah Tuhan yang satu aja misalnya. Atau kita nyembah pada Tuhan pencipta semesta alam aja. Ya mereka ngamuk lah. Berarti di titik ini mirip lah ya dengan persekusinya Quraisy kepada Rasulullah lah ya. 100%. Dan bukan hanya Kristen. Setiap agama yang terus kemudian berdakwah selalu mendapatkan ujian dari status quo. Kecuali Sulaiman dan Daud. Karena di luar Armenia yang tadi Ustadz bilang sebagai negara pertama Kristen, ya, yang lain itu berkembang di banyak negara yang kepemerintahannya adalah Romawi. Roma yang dengan akidah yang sangat berbeda tadi. Dan Romawi jangankan Kristen, orang-orang kayak orang-orang gaul aja diserang sama dia. Orang gaul. Iya, padahal dia nggak ngapa-ngapain, orang gaul loh. Anak culture gitu, nggak boleh. Anak gaul aja diserang sama dia. Gaul itu adalah warga asli Perancis. Gaul, orang-orang gaul. Gaul. Itu nama tempat. Nama orang, nama suku, dan nama tempat juga. Nah, contoh misalnya antum pernah dengar Asterix dan Obelix? Tahu. Nah, itu gaul tuh. Asterix, Obelix, dan dia punya ramuan untuk jadi kuat itu. Warna ungu. Ya, warna ungu. Nah, itu Asterix dan Obelix itu warna ungu ya? Ungu kan? Ungu atau kuning sih? Ya itulah pokoknya ya. Felix itu juga kayaknya orang gaul tuh. Asterix, Obelix, Felix gitu kan ya. Pokoknya itu orang gaul. Nah, itu diserang sama dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan melawan Romawi, tapi Romawi pengen naklukin daerah dia. Dan karena ada orang-orang yang gak mau ditaklukin, dia habisin. Bayangin orang-orang Yahudi yang dari dulu secara sejarah mereka punya masalah terus-menerus. Lu bisa bayangin? Dan ketika Romawi ngelihat mereka itu udah red flag. Yahudi, masalah. Yahudi, pemberontakan. Dan itu kejadian berkali-kali. Kita tahu bahwasanya orang-orang Romawi menguasai daerah Yudea. Kalau kita look back, itu kan terjadi ketika kalau nggak salah ya, minus 63 Pompei, jenderal Romawi menguasai daerah Yudea. Tapi setelah dia kuasai, langsung muncul pemberontakan. Lalu kemudian setelah dia menguasai, tahun sekitar 70 muncul pemberontakan besar, Bar Kokhba. Yang akhirnya berujung pada apa? Berujung pada dibakarnya seluruh Yerusalem, dibakarnya seluruh Baitul Maqdis oleh orang-orang Romawi. Itu kan ya. Kita balik lagi pada pembahasan kenapa sih mereka itu dipersekusi. Nah, karena orang-orang Romawi merasa mereka ini memang adalah red flag banget. Dan setiap kali ada Yahudi itu sama dengan masalah. Misalnya kita ambil ketika tahun 70 ya. Kan ketika orang-orang Romawi sudah menguasai daerah Yudea, dan Yesus juga menurut Yudea ini di daerah sekarang Syam lah, kira-kira Palestina ya. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya kayak Yesus kan juga dalam tradisi Kristen dibunuh ya. Iya. Karena orang-orang Yahudi ini ngelaporin pada Romawi. Tapi setelah Yesus dibunuh itu bukan berarti mereka selesai daripada masalah. Enggak, mereka bikin masalah lagi, pemberontakan besar yang terjadi pada tahun 70-an sehingga mengakibatkan orang-orang Yahudi menghapuskan pemberontakan itu dengan cara sesuatu countermeasures yang sangat kuat juga. Titus waktu itu memerintahkan untuk dihabisin orang-orang yang ada di Yerusalem, dibantai habis dan semua bait suci itu semua dibakar. Maka disitulah kita tahu bahwasanya ada kerusakan kedua di Haikal Sulaiman. Yang akhirnya cuma sisa satu tembok yang sekarang jadi Wailing Wall, tembok ratapan itu kan ya. Nah, tapi setelah itu mereka nggak kapok dong. Tahun 135 mereka bikin lagi pemberontakan yang besar juga, yang dikenal dengan nama pemberontakan Bar Kokhba, karena pemimpinnya namanya Simon Bar Kokhba. Nah, pemberontakan Bar Kokhba ini akhirnya dihabisin juga oleh Kaisar Hadrian, yang nantinya setelah Kaisar Hadrian menyelesaikan pemberontakan Bar Kokhba ini, dia mengusir seluruh orang-orang Yahudi once and for all bagi dia. Oh, Exodus itu? Bukan Exodus, ini beda lagi. Kalau Exodus kan zamannya Nabi Musa.
Enggak, istilahnya tuh apa ya? Diaspora. Diaspora. Ya. Diaspora. Nah jadi ketika itu dia usirin semuanya, nggak boleh lagi masuk ke dalam Baitul Maqdis gitu kan ya. Dan Baitul Maqdis untuk menghinakan orang-orang Yahudi, dia ganti nama semua biar kulturnya semua berubah. Dikasih nama Aelia Capitolina, lalu kemudian daerah Yudea itu dikasih nama Syria Palestina Prima. Wah. Jadi itu adalah diganti semua. Jadi kenapa? Supaya dia punya satu kultur yang berbeda dengan kulturnya orang-orang Yahudi yang super red flag tadi. Jadi kebayangkan ya, sedangkan orang-orang Kristen dipandang oleh orang-orang Romawi sebagai bagian daripada Yahudi. Dan orang-orangnya memang kebanyakan adalah orang Yahudi. Dan dia tahu bagaimana sebuah agama bisa menyulut sebuah persatuan untuk melawan kekuatan besar seperti Romawi. Maka mereka nggak kasih kesempatan. Meskipun Kristen tidak seperti orang-orang Yahudi yang melakukan pemberontakan tadi, tapi mereka nggak kasih kesempatan. Semuanya dihabisin, semuanya dipersekusi. Nah, persekusi ini terjadi dari kapan? Dari tahun 30-an, semenjak Yesusnya sudah selesai gitu kan ya, menurut mereka atau bagi kita udah diangkat sampai dengan tahun 300. Selama itu kondisi persekusi itu terus terjadi. Terus terjadi. Yang paling parah kita sudah bahas di video kemarin. Silahkan tonton video kemarin. Terjadi di zamannya Kaisar Diocletian. Oh iya. Kaisar Diocletian masih ingat ya? Ketika Diocletian lalu kemudian muncullah kisah Ashabul Kahfi. Ini bukan video yang kemarin ya, bukan yang sebelum ini, yang tahun lalu. Tahun lalu, gitu kan ya. Nah, setelah terus kemudian persekusi terjadi, maka terbagilah wilayah Romawi menjadi 4 yang kita kenal dengan nama Tetrarki. Karena Kaisar Diocletian kan bagi wilayah jadi 4. Singkat cerita, yang berkuasa adalah namanya Konstantin. Menarik. Konstantin ini orang mana? Konstantin ini orang Romawi jelas. Roma. Tapi dulu dia ditugaskan di Inggris. Aku baru ngerti ketika aku pergi ke sana kemarin. Aku lihat, oh Konstantin itu dulunya gedenya di Inggris. Lahirnya lahirnya di Roma. Setauku lahirnya di Inggris juga. Berarti tapi agen dong mungkin dia. Lahirnya di Roma mungkin. Enggak, Roma tuh dulu tuh bener-bener negara keren banget. Karena dia kayak bener-bener negara yang kaisarnya bisa dari mana aja. Lu dari nowhere dan no one itu bisa jadi kaisar. Asal lu punya prestasi. Kayak New York ya. Iya. Lawan daripada Roma itu adalah Amor. Indonesia. Hah? Gimana? Indonesia. Dimana kalau kamu no one jangan harap kamu jadi someone. Oh, tapi IPK 2,7 jadi menteri. Itu maksudnya. Di Roma, lu udah dikasih ke singa. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau misalnya di Romawi lu nggak bisa bertahan kalau lu nggak ada skill gitu maksudnya. Kalau ada skill lu bisa jadi siapapun gitu maksudnya. Itu Roma tuh. Nah, jadi ini menarik ya karena ceritanya begini nih. Jadi ketika zamannya Romawi tadi, kaisar itu kan dianggap sebagai titisan dewa ya. Tahun 312, Kaisar Romawi Konstantin itu dianggap mengalami visi lagi kayak Paulus. Kayak Paulus. Dia melihat salib bercahaya di langit. Enggak. Kalau yang aku dapat ya, aku nggak tahu yang lu dapat tradisi mana yang lu punya. Soalnya aku ngeliat gambar dia ngeliat ke atas ada salib bercahaya gitu. Itu tradisi lu. Kalau tradisi gue berbeda. Oh gimana? Kan kita udah bahas tradisi. Tradisi yang gue dapat dia melihat ada gambar XP. Oh. XP. X itu adalah Chi. Iya. Dan P itu adalah Rho. XP jadi Christ. Hero Christ. Nah jadi ada lambang Kristus kira-kira gitu ya di langit. Nah pada tahun 312 dia mengalami penglihatan ini sebelum bertempur di jembatan Milvian melawan lupa lagi namanya Septimus atau Severus atau apalah lawan dia lah. Yang penting bukan Severus lah. Bukan Severus, Severus Snape. Severus itu salah satu nama kaisar. Itu kayak gurunya Harry Potter ya. Loh iya. Ini sedikit intermezzo. Nah, jadi ketika tahun 312 ketika dia berperang di jembatan Milvian, sebelum itu dia mengalami satu visi penglihatan. Yaitu adalah tadi ya, gambar lambang Christ melawan salah satu lawan dia untuk memperebutkan kekuasaan Romawi namanya Maxentius. Dan dia menang ketika perang itu. Saking pentingnya peperangan itu menentukan siapa yang megang Romawi setelah itu. Maka yang megang Romawi setelah itu adalah pemenang daripada jembatan Milvian. Itu Marventius itu siapa? Maxentius. Nah kan aku tadi bicara ya bahwasanya di zamannya Diocletian kan gak sanggup untuk ngurus lagi Romawi sebesar itu. Maka dia bagi dua, timur dan barat.
Yeah. Nah, timur dan barat dibagi dua, dipimpin oleh namanya Augustus. Dulunya Caesar, jadi Augustus. Yeah. Augustus lebih tinggi dan Augustus punya wakil satu Caesar. Yeah. Jadi totalnya ada 4 tuh sebenarnya. Okay. Ada 4 orang. Nah 4 ini masing-masing diserahin satu wilayah, kira-kira gitu. Nah masing-masing 4 ini punya anak. Salah satunya adalah anaknya Constantius, namanya Konstantin. Dan salah satu anaknya namanya Maxentius. Peranglah 2 orang ini. Okay. Untuk memperebutkan jabatan tertinggi di dalam struktur Romawi. Posisi perangnya negara mana kalau sekarang atau bagian? Sekarang antara Romawi. Sekarang tempat kejadian perangnya di Roma. Jembatan itu. Di Roma. Jembatan Mirvian. Nah, ketika terjadi perangnya itu menanglah Konstantin. Dan kemenangan itu diabadikan di Ark of Constantine. Ark itu apa? Ark itu busur. Apa namanya kayak gerbang. Lu tahu Arc de Triomphe? Prancis ya? Iya, Arc de Triomphe tulisannya. Nah itu Ark tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak gerbang. Kayak gerbang masuk perumahan lah ya. Ya kalau di Jawa Gapura lah. Gapura. Itu berasal dari kata gofur. Pengampunan. Tapi di sini Ark of Constantine sekarang di sebelah Colosseum. Di sebelah Colosseum ada Ark of Constantine. Di ujung dari Ark of Constantine kalau lu jalan terus belok ke kiri ke arah namanya Via Sacra. Jadi Via Sacra ini jalan suci. Nah, di ujung daripada Via Sacra itu ada Ark of Titus. Yang Ark of Titus ini adalah monumen kemenangan Titus terhadap orang-orang Yudea. Oh, jadi Ark ini kayak inilah orang di monumen Hollywood. Kemenangan. Hollywood ada bintang itulah. Betul. Jadi kayak penghargaan tapi bentuknya bangunan gede. Benar. Gitu. Dan lu tahu apa yang gue lihat di sana pas ngeliat Ark of Titus? Itu ada orang-orang lagi bawa tabut suci pergi keluar dari Yerusalem. Tabut itu apa? Tabut itu dulunya Nggak ada kerjaan ya? Nabi Musa itu gabut. Nah, Nabi Musa itu dulu ketika dia mendapatkan perintah Allah atau perintah Allah, itu kan ditulis di dalam 2 tablet. Oke. Satunya Samsung, satunya iPad. dia tulis dalam 2 tablet. Oke. Tablet batu ya. Nah, tablet batu ini dimasukin ke dalam tabut. Oh, kayak tempat menyimpan. Ya, di dalam Al-Quran ada kata-kata tabut. Nah, itu tabut suci itu dibawa oleh orang-orang Bani Israel sebagai tanda perjanjian terhadap Allah. Oh. Ark of Covenant. Ark of Covenant aku tahu. Itu tabut. Dan itu hilang. Dan itu ada gambarnya di situ di Ark of Titus dibawa sama orang Romawi keluar daripada Yerusalem, daripada Baitul Maqdis. Isinya apa? Isinya tabletnya Musa. Aslinya? Asli. Wudu. Dan juga dikatakan di situ ada tongkatnya Harun dan beberapa terus kemudian barang-barang suci yang ditaruh di situ sebagai perjanjian antara Bani Israel dan Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, itu ceritanya di situ. Nah, kita udah masuk situ ya. Konstantin menang. Konstantin menang, dia nguasai seluruh Roma. Setelah dia nguasai seluruh Roma, tahun 313, tahun depannya gitu kan ya, dia mengeluarkan Edict of Milan. Nah, jadi kayak dekret kaisar. Iya, bahwasanya persekusi terhadap Kristen dihapus. Wow. Luar biasa nih orang kan. Dia pokoknya Dia pokoknya bagi orang Kristen ya, hero banget. Konstantin ini. Nah, Mujadid. Ada yang bilang bahwasanya Konstantin ini sebenarnya tidak ngelihat itu sebenarnya. Tapi yang masuk akalnya menurut orang-orang adalah karena emaknya masuk Kristen dulu. Helena itu masuk Kristen dulu. Lantas kemudian Konstantin juga masuk Kristen. Nah, ala kulihal kita nggak tahu lah pokoknya ya. Tradisi mana yang mau kita pakai terserah lah. Tapi yang jelas adalah dia sudah menguasai Roma. Dia menghapuskan persekusi terhadap orang-orang Kristen lewat Edict of Milan dan memperbolehkan orang Kristen untuk beribadah. Dan pada tahun 325 dia mensponsori sebuah konsili ekumenis yang pertama di dunia. Konsili ekumenis ini adalah muktamar alim ulama sa-dunia. Alim ulama Kristen ya. Ya, alim ulama sedunia orang Kristen tapi kan ya. Nah, di titik itulah terjadi namanya konsili ekumenis pertama atau konsili dunia pertama atau rapat dunia pertama yang mengundang sekitar 318 uskup-uskup dan ilmuwan-ilmuwan dari seluruh negeri-negeri Kristen, lalu kemudian merumuskan dasar-dasar dalam kekristenan dan hubungannya dengan negara. Di titik inilah Konstantin berhasil menjadikan, menurut para ahli politik, political scientist gitu kan ya, Konstantin menyelamatkan Romawi dari kehancuran. Atau bahasa lebih tepatnya adalah memanjangkan kembali nyawa kekaisaran Romawi dengan cara menggantikan ide-ide pagan dengan ide Kristen sebagai pemersatu dalam bidang politik. Paham sampai di sini?
Paham gak sih maksudnya? Iya, karena kan mereka keribetan terus kan, karena persekusi terus kan. Betul. Ini biar selesai harus ada titik tengah, bikinlah. Dan malah jadi isu baru. Product life cycle-nya panjang lagi nih ceritanya menurut political scientist ini, bukan menurutku ya. Tapi yang jelas memang betul. Dari situ dijadikanlah agama sebagai isu nasional. Bahwasanya kita ini adalah pilihan Tuhan. Bahwa kita ini adalah diberkahi dengan agama ini. Tapi tadi nggak seperti di dalam Islam diterapkan Al-Qur'annya, yaitu mereka atur sendiri. Tapi mereka mulai muncul gereja Katolik Roma. Paham di sini? Dari situ muncul Katolik Roma, karena Roma dan Katolik tidak bisa dipisahkan. Bukan Roma kota, tapi Romawi dan Katolik tidak bisa dipisahkan. Karena orang taunya Katolik adalah Romawi, Romawi adalah Katolik. Jelas di sini ya. Maka penyebaran kemana-mana ini ya Romawi yang paling berpengaruh. Dan Romawi juga harus berterima kasih pada gereja Katolik karena mereka punya perpanjangan hidup dari situ. Karena udah mau hancur tuh kemarin. Nah Konstantin ini tahun 325 selain buat terus kemudian konsili Nikea yang sekarang jadi Iznik itu kan ya. Dia juga memindahkan ibu kota Romawi dari Roma menuju kepada Konstantinopolis. Oh, Istanbul yang sekarang. Istanbul. Dan dulunya namanya bukan Konstantinopolis, namanya Nova Roma. Nova Roma. Nova Roma. Nova Roma artinya? Nova, itu majalah. Iya, bagus. Nova artinya? Nova itu bisa juga disebut dengan Neuva. New. Itu dari bahasa Latin, Nuva. Oke. Nova Roma, the new Rome. Maka dia copy paste seluruh Roma ke Konstantinopel. Seluruh Roma dia copy paste. Dan bagi orang yang pernah ke Konstantinopel, Istanbul sekarang, dan ke Roma, mereka akan lihat banyak sekali similarities. Banyak banget similarities. Ada ini hipodrom. Ada hipodrom, ada terus kemudian apa namanya, kalau di sana ada Pantheon gitu kan ya. Pantheon tuh kuil untuk seluruh dewa-dewa. Lalu dijadiin gereja sama orang-orang Kristen. Lalu kemudian di Istanbul ada Hagia Sophia. Itu kan ya. Lalu kemudian ada kuil-kuil di situ juga banyak. Nah, itu jadi pembangunan itu pasca Konsili Nisea. Pembangunan Konstantinopel sebelum Konsili Nisea. Jadi kita harus tahu bahwasanya daerah itu sudah menjadi daerah penting sebenarnya. Iznik Nikea itu sudah daerah penting. Diadopsinya Roma tadi itu setelah konsili berarti ya? Setelah konsili. Setelah konsili Nikea. Karena konsili ekumenisnya ada 7. Nanti kalau nggak salah Konstantinopel tuh dijadiin sebagai kota kedua dan kota ke-7 kalau aku nggak salah. Tapi yang jelas ada berkali-kali konsili di Konstantinopel. Jadi sebenarnya pembangunannya bisa dikatakan ya mungkin sama lah ya kira-kira gitu ya. Karena tahun 300 juga sebenarnya Konstantinopolis sudah dibangun kira-kira gitu. Nah dari titik itu kita dapat mulailah Kristen sekarang berganti posisi. Ini penting banget. Kristen sudah bukan Kristen yang kemarin. Kristen yang sekarang sudah masuk ke zaman kerajaan. Karena itulah kita akan lanjutkan Kristen zaman kerajaan. Kristendom. Luar biasa. Teman-teman sekalian, kita sampai pada satu titik di mana kita akhirnya tahu gitu ya bagaimana Islam lagi Kristen akhirnya sampai palaku ngepul. Sampai dilepas. Iya, sampai lepas. Emang ini kelihatan ada asapnya. Panas. Iya. Panas. Iya, tapi dari semuanya itu sebenarnya aku cuma mau nge-refresh biar kita dapat satu petikan aja sih terkait kerumitan di Islam ini alhamdulillah sangat minim karena ulama-ulama itu sangat cerdas dalam membagi detail dalam membagi kedudukan kalimat Allah, kalimat Rasulullah, sehingga kita tuh nggak gampang ditipu. Makanya kayak agak sedih gitu ketika ngelihat orang-orang zaman sekarang yang mungkin ya dengar kisah-kisah mitos, kemudian akhirnya menjadikan orang-orang ini terus kayak setengah dewa juga. Tadi kan diceritakan selalu kan, Roma itu pemimpinnya tuh kayak setengah dewa apa segala rupa. Sementara itu juga terjadi di kita, padahal kita tuh sudah terjaga banget tuh. Mulai dari Al-Quran sebagai sumber hukum, Al-Hadis sebagai sumber hukum. Selain itu nggak ada yang perlu untuk dikuatkan. Iya, artinya ketika mereka punya perdebatan yang 4 penulis itu atas sumber hukumnya, ya kalau di kita ada sih mazhab tapi kan. Tapi mazhab itu kan sebetulnya kan adalah perkara cara menjelaskan apa yang Rasulullah lakukan. Betul. Jadi bukan menjadi sumber hukum. Betul. Sumber hukumnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita sangat
sangat sangat bersyukur alhamdulillah dengan kondisi itu. Dari Majid Al-Kilani ketika dia menulis buku Metode Kebangkitan Islam, atau dalam buku aslinya berjudul Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds, adalah bahwasanya kerusakan umat muslim terjadi ketika orang-orang mulai mengangkat ucapan-ucapan para ulama setingkat dengan ucapan Rasul. Nah, itu dia. Artinya kita harus tahu bahwasanya para ulama sepakat, para sahabat sepakat, ucapan manusia tidak ada yang 100% benar. Kecuali ketika mereka menunjuk pada Rasulullah SAW, kecuali yang dikubur di sini. Nah, inilah yang 100% benar, yang lainnya masih punya kemungkinan salah. Jadi jangan sampai kita mengangkat ucapan para ulama setingkat dengan ucapan Rasulullah. Bahayanya apa? Bahayanya nanti apapun yang mereka katakan jadi halal dan haram. Iya. Dan mereka jadi standar halal dan haram. Jadinya kita adalah standar halal dan haram itu adalah Rasulullah. Sebagai uswatun. Betul. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke Kristendom. Untuk lebih lanjutnya saksikan di program berikutnya. Kristendom.